Salam jumpa lagi teman-teman semua. Eh, Kali ini saya akan sharing masalah automation report dalam lingkup fleet management system ya. Contoh-contohnya pasti adalah kegiatan angkutan atau pekerjaan workshop di lingkungan perkebunan kelapa sawit. Tapi aktivitas ini juga bisa dicontoh nanti untuk kegiatan yang lain di lapangan ya, misalnya untuk pertambangan atau untuk konstruksi ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu apa manfaat automation ini. Ya, yang pertama adalah efisiensi waktu dan tenaga ya. Proses berulang yang sebelumnya manual dapat dijalankan secara otomatis. Dampaknya adalah pekerjaan lebih cepat selesai, beban kerja manusia berkurang, dan tim dapat fokus pada pekerjaan yang bernilai tinggi atau kompleks. Itu yang pertama. Yang kedua, mengurangi human error. Kesalahan akibat kelelahan, lupa, atau salah input dapat diminimalkan. Contohnya pengiriman data laporan. Nah, ini yang akan nanti saya contohkan nanti. Kemudian, notifikasi dan validasi data. Yang ketiga adalah peningkatan produktivitas dan kualitas. Satu sistem otomatis dapat menggantikan banyak aktivitas manual. Hasilnya adalah output meningkat tanpa menambah SDM. Jadi kapasitasnya bertambah ya. Proses berjalan 24 jam tanpa kelelahan karena sistem yang mengerjakannya. Yang terakhir yang menurut saya cukup penting adalah kecepatan pengambilan keputusan ya. Karena data itu masuk secara real time, jadi bisa dilakukan analisis lebih cepat ya. Implikasinya adalah apa? Laporan lebih cepat diterima, keputusan dapat diambil lebih akurat dan tepat waktu. Oke, kita lihat saja contoh-contohnya yang saya sudah siapkan. Oke ya, ada sedikit salah tadi. Kita lanjut saja. Nah, ini adalah contoh form yang diisi secara langsung ya dari lapangan, diterima di kantor besar atau head office atau oleh admin. Ini data ini diisi langsung oleh teknisi ya. Nanti kita buka formnya seperti apa, tapi dalam automation ini sistemnya lebih mudah menggunakan Google Spreadsheet daripada Excel ya. Tampilannya mirip, tapi karena ini dengan sistem jadi lebih mudah menggunakan spreadsheet ya. Jadi apa yang diterima datanya di sini adalah contoh yang sudah diisi tadi ya. Misalnya tanggal pengerjaan, teknisinya siapa, namanya siapa ya, kendaraan apa yang dikerjakan, yang dilakukan preventif maksudnya, berapa jam dia melakukan pekerjaan preventif ini, apa saja yang dia lakukan untuk komponen-komponen yang ada. Di sini ada saya kasih warna merah, warna kuning, warna hijau, itu kode ya. Maksudnya merah, kuning, hijau ini adalah merah adalah bagian engine, kuning adalah fuel system, hijau adalah cooling system. Ini teman-teman bisa menyesuaikan sendiri dengan model jenis kendaraan yang ada sama teman-teman ya. Sekali lagi ini ada I adalah inspeksi, ada S adalah service, kemudian ada R ya, R repair, kemudian ada X adalah replace. Tapi komponen-komponennya kita baca satu-satu aja ya. Radiator cap, water pump, oli transmisi, oli diferensial, propeller shaft, minyak rem, kampas rem, dan seterusnya. Ada banyak. Jadi form ini diambil dari checklist preventive maintenance kendaraan. Ya.
Oke, kita lihat seperti apa sih sebenarnya checklistnya. Kita tinggal klik ini. Jadi nanti link ini akan dibagikan kepada mekanik atau driver untuk mereka isi setiap hari sebagai saluran untuk memberikan laporan. Ya. Oke, kita lihat ya. Nah, ini jadi contohnya. Checklist preventive maintenance per 5.000 km untuk dump truck. I adalah inspeksi, pekerjaannya atau tindakannya adalah pengecekan, pengukuran, observasi. S adalah service, pekerjaannya atau tindakannya adalah pembersihan, penambahan atau pengisian, greasing, kemudian adjust atau penyetelan. R adalah repair, tindakannya adalah bongkar atau overhaul. X adalah replace atau penggantian, bisa komponen, bisa juga spare part. Oke, jadi ini jadi diisi ya. Nah, dipilih saja tanggalnya, namanya, kemudian dan seterusnya nanti akan otomatis masuk ke sini secara real time. Ya. Oke, kemudian contoh yang kedua adalah pekerjaan P2H, pemeriksaan perawatan harian dari kendaraan dump truck. Nah, ini formatnya sudah ada di sini. Apa saja yang direcord adalah tanggal pemeriksaan, nama drivernya, ya, nama driver ini dilakukan oleh driver. Kalau preventive maintenance ini pekerjaannya dilakukan oleh mekanik atau teknisi. Kalau P2A adalah pekerjaan perawatan harian yang dilakukan oleh driver sebelum menjalankan unit. Ya. Jadi unitnya si Ujang misalnya unitnya adalah dump truck 02, dia bekerja shift kedua, nama pengawasnya Budi, contohnya di sini, dan seterusnya. Apa saja yang dia periksa, misalnya ban, tekanan angin, baut bolt nut ya, mur dan baut roda, sistem rem, kopling, lampu-lampu, klakson, ya, dan seterusnya. Oke, kalau ini kita contohkan saja bagaimana cara mengisinya. P2H, kita lihat ya. Nah, ini setelah diklik linknya, ini muncul form seperti ini. Nah, form ini tidak harus dikerjakan di laptop atau PC, tapi bisa diisi melalui handphone atau tablet. Jadi masing-masing orang bisa mengisinya secara personal, ya. Kita contohkan saja di sini, misalnya tanggal berapa nih? Tanggal 15. Oke. Namanya siapa? Misalnya namanya misalnya kita bilang Joko deh. Unitnya misalnya dia dump truck 07. Dia shift berapa kerja? Dia shift 1. Ya, ini pakai drop down juga bisa ya. Nama pengawasnya siapa nih? Pengawasnya namanya misalnya namanya Bromo misalnya. Lokasi pemeriksaan unit, ya, di mana si ini tadi, siapa namanya tadi ini? Si Joko melakukan pemeriksaan atau P2H terhadap unitnya, misalnya di workshop, ya. Odometernya berapa? Odometernya misalnya angkanya sembarang ya, angkanya sembarang. Kemudian hasil pengecekannya bagaimana? Untuk ban tekanan angin kita pakai 3 atau 4 parameter saja ya, baik, kurang, rusak, atau tidak diperiksa. Misalnya kondisinya baik, mur roda baik, sistem pengereman, nah ini kurang. Nah, misalnya begitu. Kemudian kopling ya, ini ada kesalahan pengetikan. Dan transmisi kondisinya baik. Lampu depan, belakang, kiri, kanan kondisinya baik. Klakson bagus. Wiper bagus, baik. Kaca-kaca depan, belakang, kiri, kanan
kondisinya baik. Kondisi bodi oke, baik ya. Suspensi, nah ini kurang baik nih, ada spring yang patah misalnya begitu. Kemudian oli mesin cukup, air radiator ditambah, air aki ditambah juga misalnya. Air cleaner, elemen air cleaner kondisinya dibersihkan misalnya begitu. Tangki BBM, nah, ada pengisian BBM hari itu. Kemudian pembersihan unit ya luar dalam ya. Nah, kita kemudian ada pengisian catatan. Catatan ini seharusnya menyangkut kondisi yang kurang berdasarkan isiannya yang bersangkutan ya. Catatan misalnya tadi suspensi ya. Nah, contoh catatannya leaf spring nomor 2 misalnya patah itu ya. Nanti kita submit di handphone atau di laptop, dimana akan masuk ke form atau terlapor ke kantor besar atau ke head office ya. Udah masuk ya datanya. Joko truk 07 ya, tanggal 15, shift dia shift 1, nama pengawasnya Bromo, lokasi pemeriksaan unitnya di workshop. Nah, kemudian odometernya berapa tuh saat pemeriksaan, kondisi ban, tekanannya gimana, sistem rem, oh ada yang kurang juga nih, tadi si Budi kurang nih, driver 1, driver 02 sama nih, banyak rem yang nggak bagus nih rupanya. Contoh ya, ini datanya dummy. Oke, oh suspensi juga sama nih. Wah, oke, jadi ini gambarannya ya. Inilah automation, artinya ya dalam laporan ini data dikirim langsung oleh operator, driver atau mekanik ya, dan diterima bisa di HO, bisa regional office atau di kantor besar. Kita bilang kalau di kebun itu biasanya kantor estate ya, atau di kantor traksi misalnya, karena traksinya sentral misalnya ya. Oke, jadi ini salah satu contoh. Bayangkan nanti ya teman-teman ya, ini kalau unitnya banyak semuanya bisa langsung ke record, dan ini seperti satu database. Jadi kondisi-kondisi yang tertentu, misalnya setiap yang warna tulisannya kurang kita kasih warna merah, jadi bisa langsung kita analisa secara umum apa sih kondisi unit kita selama ini kalau pengecekan P2H-nya berjalan disiplin. Itu manfaatnya. Oke, kemudian contoh yang berikut lagi ya. Contoh yang kedua ini, contoh yang ketiga misalnya untuk laporan kerja harian mekanik. Apa sih yang dikerjakan mekanik hari itu? Ya, seseorang mekanik melakukan pekerjaan apa saja. Nah, dia harus melaporkannya dengan mengisi link atau form yang ada di link ini. Oke, kita buka linknya ya. Oke, sama nih. Anggap saja hari ini dia sudah kerja. Nama mekanik, siapa nama mekanik misalnya? Nama mekaniknya misalnya ya Umar lah, kita bilang contoh ya. Dia lokasi kerjanya di mana? Oh, dia lokasinya di luar workshop. Atau di workshop aja deh kita bilang. Atau di mana ya, boleh dong. Shift kerja, dia shift kerja berapa? Shift 2. Kode unit yang dikerjakan misalnya DT11 ya. Odometernya berapa waktu dia cek, misalnya 3334. Nah, ini deh sembarang ya. Keluhan drivernya apa? Keluhan drivernya misalnya mesin tidak mau atau mungkin mesin panas dan berasap. Nah, ini contoh ya. Kemudian kondisi unit
breakdown, tidak bergerak. Ya, ada pilihan yang lain sebenarnya, unit masih bisa jalan, atau unit under repair, artinya unit sudah di workshop, tapi belum selesai penanganan oleh mekanik. Atau unitnya ready dan standby. Ya, di unitnya breakdown nih. Kemudian jenis pekerjaannya apa ini? Nah, karena tidak terencana adalah pekerjaan breakdown maintenance atau corrective maintenance. Ini pekerjaan yang berulang. Kemudian ini preventive maintenance adalah pekerjaan yang on schedule, ya, dan seterusnya. Oke, grup sistemnya apa? Kita bilang saja tadi engine ya, tadi karena mesin dibilang kan. Tindakannya, nah, apa tindakannya? Misalnya ada I, kemudian inspeksi, kemudian ada R, misalnya. Oke, spare partnya ada nggak spare part yang diganti? Oh, misalnya ada, contoh aja ya, ganti glow plug, contoh lah. Ini sembarang aja ini. Ganti glow plugnya 4 pieces. Kondisi spare partnya gimana? Itu spare part baru atau rekondisi atau repair? Kita bilang baru. Total jam kerja perbaikan itu misalnya dikerjakan selama 3 jam. Contoh ya. Hasil pekerjaannya apa? Unit langsung operasi, masih ada pengetesan lanjutan, atau masih belum selesai pekerjaannya sehingga ada tindak lanjut. Oke, kita bilang saja unit langsung beroperasi. Catatan tambahan, apa nih misalnya? Nah, catatan dari mekanik apa? Misalnya driver tidak disiplin, apa ini misalnya P2H, ini contohnya. Oke, ini langsung disubmit atau dikirim. Nanti kita lihat di belakang ya, datanya langsung masuk apa enggak. Ya, datanya masuk ya, real time, beberapa detik saja. Nah, jadi tadi namanya Umar, pekerjaannya dia lakukan onsite, dia adalah mekanik shift 2, unit yang dikerjakan DT11 dan seterusnya. Keluhan driver mesin panas dan berasap, kondisi unit breakdown, jenis pekerjaan breakdown maintenance, grupnya yang dikerjakan adalah grup engine. Ya, tindakannya adalah I dan R, inspeksi dan replace. Ya, repair ya. Oh, ada ganti glow. Oh, sorry, ini harusnya ini X ini. Karena ada penggantian X. Sorry, ini I dan X. Glow plug 4 pieces. Kondisi baru. Total jam kerja 3. Hasil pekerjaan adalah selesai. Ready for use, ready for operation. Catatan tambahan misalnya ini, driver tidak disiplin. Nah, misalnya si Umar tadi melakukan ada 2 jenis pekerjaan, misalnya dia melakukan di grup yang lain, misalnya di brake system nih, sekalian di brake system. Umar harus melakukan pengisian lagi melalui form ini. Ya. Jadi satu form ini hanya untuk satu jenis pekerjaan saja. Jadi kalau misalnya DT11 dump truck nomor 11 ini ada melakukan pekerjaan sistem brake system, dia mengisi lagi mulai dari tanggal sampai dengan hasil pekerjaan. Begitu ya teman-teman. Kemudian yang terakhir contoh ini adalah laporan kerja harian driver. Ini sudah ada contohnya di atas ya. Sama ini, kalau ini si Hendra melakukan ada 2 jenis pekerjaan yang dia lakukan, dia harus mengisi 2 kali form ini atau 3 kali, misalnya 3 jenis pekerjaan 3 kali. Contoh misalnya dia angkut pupuk, angkut karyawan, ada 2 nih, 2 jenis. Dia mengisinya 2 kali. Oke ya. Sekarang kita coba unit yang lain, misalnya ini laporan kerja harian driver yang lain. Tanggalnya oke, anggap saja sama tanggal hari ini. Namanya siapa nih? Misalnya Yusuf namanya. Kode unitnya misalnya
truk nomor 12 lah kita bilang ya. Nama pengawasnya siapa nih? Nama pengawasnya si Wibowo misalnya begitu, contoh ya. Dia shift 1. Jenis pekerjaan dia apa? Tinggal dipilih aja di sini. Angkut TBS, angkut buah, atau angkut pupuk. Ya, kita bilang angkut TBS aja, angkut buah ya. Lokasi awal misalnya blok C1, lokasi tujuan pabrik. Nah, total jarak tempuh misalnya ditempuh dengan 45 km ya. Kemudian volumenya angkut TBS itu tadi, angkut buah, misalnya volumenya adalah 18 apa ini? Satuannya adalah ton. Jumlah tripnya dia ada 3 trip. Nah, catatan yang lain misalnya hujan deras, jalan poros, banjir misalnya ya. Atau catatan tentang kendaraan juga boleh selain catatan lingkungan kerja. Oke, kita lihat ya, ini datanya dikirim. Masuk nggak? Ya, udah masuk ya. Nah, tadi laporan kerja harian driver si Yusuf, dump truck DT nomor 12 Wibowo, shift 1, angkutan TBS, blok C1 ke PMKS, total kilometernya 45, volume diangkut 18 ton. Tripnya ada 3, lokasi hujan deras. Nah, sekarang sekalian aja kita contohkan. Misalnya Wibowo ini, ya, Wibowo ya. Namanya Yusuf melakukan pekerjaan kedua. Nah, kita langsung contohkan aja. Dia mengisi yang kedua. Tanggalnya sama, misalnya ya, tanggal sama. Namanya Yusuf, dia ngisi lagi Yusuf. Usahakan namanya sama ya, biar nggak beda. Kode unitnya DT12. Nama pengawasnya sama, Wibowo. Shift kerja 1. Jenis pekerjaannya apa misalnya? Contoh dia mengangkut bibit. Anggap saja ngangkut bibit. Lokasinya dari Nurseri ke lokasi tujuan misalnya blok A13 contoh ya. Jarak tempuhnya berapa nih jarak tempuhnya? Jarak tempuhnya ini sekitar 15 km. Berapa volume yang dia angkut? Ini dihitung tonase ya. Biasanya dengan premi itu sama semuanya, tonase dihitung. Memang ada beberapa tempat menghitung per polybag misalnya atau per bibit. Tapi dengan contoh ini kita pakai konversi tonase. Misalnya dia angkut 10 ton. Ya, 10 ton misalnya. Satuannya adalah tonase. Itu 10 ton itu berapa trip? Misalnya 10 ton itu adalah misalnya 4 trip. Ya, jadi ini dekat nih, cuma 15 km 4 trip. Ya, catatan tidak ada. Oke, dikirim. Ya. Jadi kelihatan di sini Wibowo dalam satu hari melakukan 2 jenis pekerjaan. Ya. Angkut TBS dan angkut bibit, lokasinya dari mana ke mana. Ya. Jadi kilometernya sudah kelihatan ini, 45 dengan 15. Satu hari dia angkutan misalnya jadi 60 km totalnya ya, dan seterusnya. Nah, ini bayangin teman-teman ya,
Ini kalau semua driver melakukan hal yang sama, ini semua datanya langsung masuk ke, kita anggap saja ini database-nya. Database-nya pakai Google Spreadsheet. Nah, ini data ini masih bisa diolah lagi. Dan nanti saya akan coba buatkan AI chatbot. Jadi siapa saja yang perlu mengetahui data kegiatan akuntan, mekanik, P2H, atau preventive maintenance, bisa tinggal melakukan chatting dengan AI, dan AI akan menampilkan datanya. Ya, itu teman-teman ya. Mungkin ke depan nanti saya coba buatkan, mudah-mudahan bisa lancar. Mungkin itu saja sharing saya kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.